Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Aku ada info bagus nih buat kamu. Apakah tentang MBG? No, lupakan tentang MBG karena banyak yang keracunan. Tapi tentang diskon 5 juta buat kamu yang daftar SPMB di SMP Muhammadiyah 3 Baru, Jalur Inden. Emang sampai kapan sih Jalur Inden dibuka? Nih, catat baik-baik ya, sampai 30 November 2025. Tapi kan aku masih mau daftar negeri, Kak. Atau membandingkan dengan sekolah yang lain, Kak. Oke, no problem. Kalian boleh daftar negeri dulu, membandingkan dengan sekolah yang lain. Nanti kalian akan jadi tahu mana sih sekolah yang paling bagus. Buat kamu yang mau bandingin, nih aku kasih tahu cara bandingin sekolah yang paling simple. Yang pertama, lihat YouTube-nya. Jangan-jangan upload kontennya udah 1 tahun yang lalu. Yang kedua, lihat websitenya. Ada atau enggak websitenya? Diupdate atau enggak? Desainnya bagus atau enggak? Lalu informasinya lengkap atau enggak? Kalau 4 ini enggak ada, masa kayak gitu mau dibilang bagus, Rek? Yang ketiga, dilihat sosmed lainnya. Facebook ada atau enggak? Instagram ada atau enggak? Lalu TikTok ada atau enggak? Kalau ketiganya ini ada, dilihat aktif upload kegiatannya atau enggak. Kalau enggak aktif, ya mosok kayak gitu dibilang oke, Rek? Tapi loh Kak, kata Mama, sekolah anu ini bagus walaupun gak ada sosmednya. Ya mungkin itu bagus di zaman mamamu sekolah dulu. Kalau sekarang enggak sih kayaknya. Sebenarnya ada loh cara yang lebih simpel untuk nentuin sekolah itu bagus apa enggak. Yaitu lihat iklannya, plagiat atau enggak, tekstual apa enggak. Kalau masih ngikutin yang ada di FYP TikTok, ya bagus sih, tapi itu plagiat loh. Masa sekolah yang bagus bisanya cuma plagiat? Oke, kesimpulannya, silahkan bandingkan sosmednya Mugaru sama sosmednya sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Pasti Mugaru adalah sekolah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang micro teaching, ya. Micro teaching. Mikro artinya apa, Rek? Kecil. Terus teaching, mengajar. Berarti definisinya apa? Mengajar kecil-kecil, mengajar anak kecil itu maksudnya. Mengajar kecil-kecilan. Oke, ada lagi? Yang pasti mengajar dalam lingkup yang kecil, bukan di kelas yang sebenarnya, tapi kelas yang kecil seperti ini. Kalau kelas yang sebenarnya itu ya guru itu. Nah, di dalam micro teaching ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini mutlak ini ya, penguasaan materi. Penguasaan materi. Kemudian yang kedua, interaktif. Yang ketiga apa, Kar? Kira-kira, Kar? Yang ketiga apa kira-kira? Yang pertama penguasaan materi, yang kedua interaktif, yang ketiga jelas. Ada enggak yang menguasai materi interaktif tapi enggak jelas? Ada. Ya. Dan nomor 4 ini yang paling penting, audiens paham.
paham apa yang disampaikan. Karena apa? Karena kalau penguasaan materinya bagus, interaktif, jelas, tapi audiens nggak paham, apa artinya? Karena apa? Karena mengajar itu pada intinya untuk memahamkan audiens. Ada orang itu yang pinter, tetapi menyampaikannya itu tidak bisa. Di dalam otaknya ini penuh dengan ilmu-ilmu, gitu. Tapi bingung cara mengeluarkannya. Ada nggak seperti itu? Nuha, utek kayak gini, wakah ilmu nih. Tapi menyampaikannya itu bingung. Sing dhisik sing ditokne gitu loh, Rek. Nah, sebagai public speaker, ya, kita ini harus bisa untuk mengendalikan, untuk memanage mana dulu yang saya keluarkan, ya. Terus sabar, tenang, itu adalah kuncinya. Interaktif itu gimana? Misalnya seperti ini ya, Pak contohkan dulu ya. Ini micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sehat-sehat semuanya? Nggak usah tanya balik ya, nggak usah tanya balik. Pak nggak mau yang romantis ya. Bukan beda-beda orang itu kan. Pak nggak mau yang romantis. Oke, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Ya, matematika apa materinya? Adalah dalil Pitagoras. Sudah ada yang tahu dalil Pitagoras itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Belum tahu? Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku itu kalau satu sudutnya berapa derajat? 90 derajat. Ini A, ini B, ini C. Sisi-sisinya, sisi A, sisi B, sisi C. Nah, untuk mencari sisi C sama dengan, ayo, sampai bisa, ayo. Ini enggak cuma. Ini namanya interaktif. Ini Pak Nur hanya mencontohkan interaktif, gitu. Bukan hanya ngajar muni karepe dhewe arek menengae moro-moro wis mari. Itu tidak interaktif. Guru yang baik, guru yang tidak membosankan itu adalah guru yang interaktif. Ya, guru interaktif. Bagaimana Pak kalau cara mengajarnya Pak Nur, anak-anak disuruh maju satu-satu, suruh presentasi al-Islam itu lebih dari interaktif itu. Malah Pak Nur malah pasif, anaknya malah super aktif itu malah. Bukan interaktif lagi tapi super aktif. Nah, nanti kalian boleh memanggil audiensnya ini anak-anak, ya. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang apa gitu ya. Sudah belajar semua anak-anak misalnya? Ya, sudah belajar? Sudah pinter banget. Ini sudah mandi? Sudah, alhamdulillah. Kapan? Kemarin sore. Oh, kemarin sore. Sudah pipis? Sudah. Iya. Gitu ya. Ini apa boleh? Latihan itu seperti itu. Kalau dulu Pak Nur itu dilatih ya, dilatih itu di pasar. Disuruh berjalan di pasar, orang-orang yang tidak dikenal itu diajak salaman. Pak, sehat Pak. Sambil dilok, Pak, sehat Pak. Ya sehat. Bu, sehat Bu. Latihannya begitu. Dan itu dimiliki oleh Karina. Karina ini anaknya familiar. Jadi sama siapapun itu cepat kenalnya. Bahkan sama guru-guru juga begitu dia. Nggak tahu ya, dia itu belajarnya bagaimana. Atau memang dari kecil memang sudah dilatih seperti itu. Yang jelas itu ada prosesnya. Ya. Jadi kalau belajar sama Pak Nur itu Pak Nur nggak mau ngomong dewi itu nggak mau. Di lapangan, di kelas itu kan seperti itu. Anak-anak harus aktif. Kenapa? Karena yang harus bisa itu adalah anak-anak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, apapun hasilnya ini nanti akan diupload di Mugaru TV dan bisa dilihat oleh orang di seluruh dunia. Bahkan anak cucumu nanti selama YouTube itu masih ada, masih bisa dilihat oleh anak cucumu. Oke, yang pertama siapa dulu? Ada yang mau? Pertama, siapa yang sudah siap?
Oh ya, Karina dulu. Ayo Kar, kamu tentang apa Kar? Mata pelajaran apa? IPS, bencana alam dan cara menanggulanginya. Oke, silahkan Kar. Ini kalau dari segi bajunya dia itu menyesuaikan karena dia membayangkan seorang guru. Wah. Juga seorang guru, artis. Dia oke. Selebgram. dia adiknya Karina dia itu. Oke Kar, siap Kar? Ya, siap Bapak. Nah ini, kalau mau coret-coret silakan, mau apa silakan ya. Kalau nggak coret-coret nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Los aja. Oke Bapak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Allahu Akbar, Oke, kalau kabarku pastinya alhamdulillah baik dan bisa berdiri di depan sini untuk menemani kalian semua. Oke teman-teman, langsung aja ke materinya. Oh ya, oke anak-anak, jadi langsung aja ke materinya. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini aku akan mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Terus materinya adalah bencana alam dan cara menanggulanginya. Oke, bencana alam, ada yang tahu nggak bencana alam ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi bencana alam itu adalah suatu peristiwa. Ini kan namanya alam ya kan, bencana alam otomatis disebabkan oleh alam itu sendiri. Jadi bencana alam ini adalah satu peristiwa yang terjadi ya karena dipicu oleh alam itu sendiri atau biasanya juga dipicu oleh manusia gitu. Jadi meskipun namanya bencana alam, bukan berarti bencana alam ini berasal dari alam langsung, biasanya juga dipicu oleh manusia. Nah, contoh-contoh bencana alam ini banyak banget. Mungkin yang lagi sering terjadi itu adalah banjir. Jadi kalau misalkan bulan yang belakangnya ada September, Oktober, November, Desember, itu tuh biasanya sudah memasuki musim hujan. Jadi di mana di situ volume air yang turun ke daratan itu naik. Nah, kalau misalkan gak ada serapan buat air yang turun ini, tidak ada serapan, saluran air buntu, contohnya kayak misalkan sungai atau selokan yang banyak sampah-sampahnya sehingga itu buntu gitu kan. Terus lahan-lahan tanah yang dijadikan bangunan-bangunan gitu kan, itu semakin membuat air turun itu tidak ada serapannya gitu. Jadi biasanya banjir ini disebabkan oleh ulah manusia. Nah, kenapa bisa disebut oleh ulah manusia? Karena biasanya manusia ini tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak peduli pada lingkungan sekitar. Terus juga mereka ini tidak menjaga kebersihan, tidak rajin mengadakan kerja bakti. Jadi mereka ini meskipun tinggal di lingkungan itu tuh dibiarin, terus ya udah kalau misalkan banjir volume air itu turun ke daratan terus naik, gak ada serapan air, itu terjadi namanya banjir. Seperti itu. Jadi yang lagi banyak banget marak di Indonesia untuk saat ini itu adalah banjir gitu. Dan mungkin banjir ini karena dari tahun ke tahun, bahkan ada sampai banjir yang sampai parah banget, rumah-rumah tenggelam. Ini tuh bisa jadi evaluasi pemerintah untuk kedepannya. Mungkin sudah banyak ya beberapa provinsi yang sudah mengurang gitu ya banjirnya gitu, resiko kena banjir itu sudah mengurang. Tapi masih banyak juga di Indonesia ini tempat-tempat yang banjir sampai mungkin membahayakan gitu. Karena kalau misalkan sudah berbahaya, itu kan juga berdampak negatif besar bagi kita ke depannya. Seperti itu. Jadi untuk cara menanggulanginya itu tuh ada banyak.
Caranya kalau misalkan kita sudah terkena, ya mau nggak mau kita tuh harus mencari pertolongan terdekat. Tapi sebelum kita mencari pertolongan, kita itu sudah harus siap siaga dulu. Barang-barang yang diperlukan itu apa saja. Kalian tuh juga harus memperkirakan. Ini tuh kira-kira hujannya bakal deras, banjirnya bakal berbahaya gak ya? Gitu. Kalian sudah harus memikirkan dan siap siaga terlebih dahulu. Nah, jika banjir ini sudah tidak bisa diatasi sendiri dan sudah masuk kategori yang parah, itu terpaksa harus membutuhkan tim penyelamat dan mungkin kemungkinan terbesarnya kalian akan dibawa ke tempat pengungsian. Seperti itu. Nah, untuk cara mengatasinya agar itu tidak terjadi, cara menghindarinya, itu tuh harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak cara menghindari banjir di saat curah hujan itu lagi tinggi? Ada yang tahu? Kaila, boleh maju sini. Oke, apa aja? Satu aja nggak apa-apa? Iya, boleh. Oke, salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya. Karena kan sesuai dengan Bu Karina mengucapkan tadi kan, karena membuang sampah sembarangan di selokan ataupun itu menyumbat air. Jadinya kita tuh harus sadar pada diri kita sendiri dan untuk membuang sampah pada tempatnya gitu, Bu. Oke, betul banget Kaila. Tepuk tangan buat Kaila dong. Jadi teman-teman, cara menghindarinya itu ada banyak. Tapi kita tuh juga harus kesadaran masing-masing. Karena kalau misalkan terus-terusan dihimbau pemerintah, kita nggak ada kesadaran masing-masing, itu tuh percuma. Kayak angin lewat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Cara menghindarinya itu kita tuh kayak yang disampaikan Kaila tadi, membuang sampah pada tempatnya. Kenapa harus begitu? Karena kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, sampah-sampah ini kan nggak tahu jatuhnya kemana, terbangnya kemana. Nah, bisa aja terbang ke saluran air, jadinya mampet gitu kan. Terus kalau misalkan curah hujan lagi tinggi, ya itu volume air tuh nggak bisa turun, malah naik ke daratan. Seperti itu. Terus kita juga harus mengadakan kerja bakti yang rutin. Kita harus ada kesadaran sama lingkungan, menjaga kebersihan, dan tetap mengikuti himbauan dari pemerintah. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya penjelasan dari aku tentang bencana alam, cara menanggulanginya dan cara menghindarinya. Oke teman-teman, mungkin di sini ada yang mau bertanya atau tadi kurang jelas dari penjelasanku. Iya Bapak. Iya, oke Pak. Iya Bu Guru mau tanya ya. Lali ketika apa? Ya lali sanu mencari payah. Oke, tentang banjir ini ya. Kalau menurut Bu Guru, faktor terbesar yang menyebabkan banjir, misalnya di sini ya, di daerah sekolah kita ini apa? Oke, terima kasih Bapak. Oke teman-teman, ada yang bertanya, pertanyaannya bagus dan keren sekali. Faktor terbesar yang menyebabkan banjir itu terjadi, apalagi di lingkungan kita, itu karena kurangnya resapan air. Kalian bisa lihat di sini, di Sidoarjo, bagian yang kita tempatin ini, itu tuh kanan kiri bangunan-bangunan. Ada selokan kali-kali kecil, tapi itu sudah tersumbat gitu. Jadi yang pastinya karena kurangnya resapan air. Kurangnya resapan air ini gimana sih? Banyak bangunan-bangunan, tidak ada lahan yang luas untuk serapan air itu sendiri. Terus selokan-selokan kecil yang harusnya buat masuk dan keluarnya air itu tuh malah tersumbat karena ulah manusia itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi faktornya itu karena kurangnya resapan air. Gitu. Apakah sudah terjawab Bapak? Baik teman-teman. Oke. Akhirnya oke. Lagi ya. Ada yang mau tanya lagi? Ayo tanya. Jangan malu. Shanum, oke, apa pertanyaanmu? Aduh, aku enggak. Oke. Kan tadi kan itu ya, kan disuruh memanggil bantuan kalau emang sudah parah. Nah, gimana kalau misalkan kantor bantuan itu pun juga ikut banjir nih?
Oke, pertanyaannya tuh keren banget. Nah, kantor bantuan ini misal di daerah situ juga terkena banjir, ya, itu kan pasti tim SAR-nya juga sudah menyiapkan tempat, sudah mengira-ngira kan kalau misalkan ini tuh bakal masuk ke kantornya. Jadi pastinya sudah mengadakan tempat pengungsian gitu, pengungsian yang sekiranya aman dari banjir. Dan pastinya tim SAR itu bakal keliling gitu kan, keliling kalau misalkan banjir ini tuh sudah berbahaya, tim SAR itu pasti keliling dan cari-cari korban banjir seperti itu. Jadi mungkin untuk cara penyelamatannya biasanya tim SAR itu juga sudah keliling. Tapi kalau misalkan mau lebih efektif lagi, ya kita harus menelpon gitu, menelpon tim terdekat seperti itu. Oke teman-teman, iya Bapak. Kan itu bisa melatih apa namanya itu? Bisa melatih apa? Improve, ya. Oke, ini seandainya ya, Bu Guru ini kan di rumahnya ada 5 orang gitu kan, banjirnya sudah sampai lantai 2 gitu kan. Pertanyaannya, siapa yang terlebih dahulu akan Ibu selamatkan? Ini ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada kakek, gitu kan ya. Udah banjir untuk ini, kalau nggak pergi ini pasti anu. Nah, sedangkan ibu ini kan bisa renang sendiri, yang lainnya nggak bisa renang. Nah, siapa dulu yang akan diselamatkan? Baik. Oke, yang sebenarnya semua itu saya prioritaskan pastinya. Saya mau semuanya itu selamat dan turun ke bawah dengan aman dan mendapatkan evakuasi. Tapi kalau misalkan emang sudah harus seperti itu, sudah kepepet, yang paling pertama saya selamatkan adalah yang lansia terlebih dahulu, yang mungkin sudah memasuki usia yang kurang produktif. Karena apa? Karena mereka ini pastinya kesehatan itu menurun, terus kelincahan itu juga menurun, jadi kan harus kita selamatkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang muda-muda seperti Ade, Emas, itu kan mereka masih bisa kayak lompat atau menyeberangi tali-tali gitu, itu tuh masih bisa. Sementara yang usia lansia ini kan sudah gimana ya, kalau misalkan jalan aja tremor geter-geter gitu kan. Gitu. Jadi yang pasti saya akan menyelamatkan semuanya, tapi yang paling awal yang lansia terlebih dahulu, yang sudah berumur. Seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya pertanyaan-pertanyaannya karena juga harus berbagi sama teman-teman yang lain. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya Ibu Nuhar? Alhamdulillah, Ibu juga baik banget pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, kalian sadar nggak sih, kita itu dari tadi tuh udah bernapas ribuan kali. Nah, jadi hari ini Ibu mau jelasin dan ngenalin ke kalian pahlawan tanpa tanda jasa di tubuh kita, yaitu sistem pernafasan manusia. Coba deh, pertama-tama kalian tarik napas dulu dalam-dalam, tahan terus dihembuskan ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi teman-teman, pada saat kita menarik nafas, itu tuh kita itu menghirup udara ya pastinya. Dan saat kita menghirup udara, itu tanpa kita sadari, di dalam diri kita itu banyak organ yang bekerja. Mulai dari hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru. Jadi hidung itu menyaring udara biar debu itu nggak masuk. Terus habis gitu trakea itu menjadi jalan udara menuju ke paru-paru. Terus di paru-paru itu ada namanya alveolus. Jadi tempat masuknya oksigen, dan di situ itu oksigennya akan mengalir ke darah dan karbon dioksidanya keluar seperti itu. Nah, coba sekarang kalian pegang dada sambil tarik nafas.
Nah, itu pasti rasanya kayak pasti banget naik turun kan? Kenapa bisa naik turun? Itu karena ada otot diafragma yang ngebantu paru-paru ngembang dan ngempis. Terus kalau kita olahraga, kita lari-lari, pastikan kita ngos-ngosan ya, nafasnya tuh jadi cepet. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Nggak tahu. Oke, jadi kita bisa ngos-ngosan itu karena saat olahraga kita itu lebih banyak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi seperti itu. Jadi intinya sistem pernafasan manusia itu penting banget buat hidup kita. Kalau nggak ada oksigen, ya pasti organ tubuh kita nggak bisa bekerja dong. Dengan begitu kita itu harus bisa menjaga kesehatan paru-paru. Dengan cara apa ya? Ada yang tahu nggak cara menjaga kesehatan paru-paru? Olahraga, iya bisa. Terus habis gitu yang pastinya apa lagi? Tidak menghirup asap. Benar, jangan menghirup asap rokok gitu. Iya, tidak merokok. Jadi benar semuanya jawabannya. Kita itu bisa dengan tidak merokok. Karena apa ya, asap rokok itu paling berpengaruh lah, bikin paru-paru itu bengkak gitu guys. Terus habis gitu ada rajin olahraga. Terus yang terakhir yang pastinya hidup di lingkungan yang sehat. Dengan hidup di lingkungan yang sehat, menjaga lingkungan, kita akan menghirup udara yang segar. Baik, sebelumnya apa yang ada mau ditanyakan? Apa kurang jelas? Oke, ini kan membahas tentang pernapasan ya Bu Guru ya. Nah, ini saya langsung terbayang begini. Kalau kita sedang pilek, itu kan pernapasan kita kan terganggu gitu kan. Nah, kemudian kan ada ingusnya. Nah, yang jadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang Bu Guru, ini kan belum ada jawabannya ya. Sebenarnya ingus itu asalnya dari apa? Dari mana? Ingus ya, betul ya? Itu gimana Bu Guru? Oke. Jadi ingus itu sebenarnya berasal dari bakteri-bakteri yang ada di udara. Ya dengan itu tadi, kalau kita hidup di lingkungan sehat itu pasti ada bakteri. Nah bakteri itu yang menular dan masuk ke hidung kita yang bisa menyebabkan ingus. Ini juga bisa disebabkan dari teman-teman atau keluarga yang mengidap pilek lah ya. Jadi kayak itu tuh pilek tuh gampang terpapar gitu kepada yang lainnya karena saat kita sisi itu pasti kan umbel atau bakterinya itu loh. Nah, itu pasti menyebar seperti itu. Oke, baik, ada yang mau nanya lagi tentang pernafasan? Tadi kan disebutkan kalau gangguan pernapasan itu bisa terjadi karena orang itu menghisap rokok kan gitu ya. Itu kan kalau ada apinya Bu Guru ya. Kalau disumet itu baru terjadi gangguan. Kalau misalnya rokok nggak disumet, nggak dinyalakan, itu kan ya nggak apa-apa sebenarnya. Merokok tanpa masalah. Dan itu awet itu ya. Satu batang itu mungkin jadi 1 tahun itu ya. Nah, pertanyaannya begini Bu Guru. Kalau misalnya ada orang yang tidak merokok, tapi dia itu kena penyakit paru-paru atau kena penyakit gangguan pernapasan, itu apa penyebabnya? Oke, baik. Jadi pertanyaannya itu ada orang yang nggak ngerokok, tapi dia itu paru-parunya bisa terkena. Kenapa? Karena kan tentang perokok itu ada 2, yang namanya perokok pasif sama perokok aktif. Nah, perokok aktif ini itu tuh yang merokok ya teman-teman, yang ngehisap batangnya, yang ngehasilin asap kayak gitu. Sedangkan perokok pasif itu yang menghirup asapnya seperti itu. Nah, kita tuh sebagai perokok pasif kan pasti lebih sering menghirup asap juga kan, ikut menghirup asap dari rokoknya. Terus abis gitu aku juga pernah dengar dulu tuh tetanggaku bayi itu tuh bisa terkena paru-parunya itu karena orang tuanya itu merokok. Terus habis gitu kan bau rokoknya masih di hidung, di mulut, itu tuh dicium ke bayinya. Itu tuh bisa berpengaruh kepada bayinya seperti itu. Udah terjawab? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya ya. Oke, sekian dulu dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Spidol mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya Ibu Shanum ini? Oke, kabarnya Ibu Shanum juga baik berkat doa anak-anak semua. Nah, jadi hari ini Ibu mau ngejelasin ke kalian semua gimana seseorang kalau tidur bisa menimbulkan suara. Sebelumnya teman-teman tahu nggak suara yang aku maksud ini apa? Apa? Oh iya, benar ngoro. Nah, aku bakal ngejelasin gimana proses orang itu bisa ngoro. Sebelumnya aku hapus ini ya, Pak. Oke. Jadi ngorok itu terjadi karena saluran udara di tenggorokan kita itu terhambat ketika aduh ini gimana ya? Jadi ketika kita tidur, otot tenggorokan dan lidah itu menjadi rileks sehingga tenggorokan itu menjadi menyempit dan itu membuat udara itu menjadi susah buat keluar di hidung kita. Jadi seperti ini. Kalau kita misalkan nggak tidur, otot dan lidah tenggorokan kita itu lebar kayak gini. Sedangkan waktu kita tertidur dia tuh menjadi menyempit seperti ini. Sekitar menyempitnya tuh 20%-an gitu dari kita biasanya. Nah, di situ ada jaringan di udara kita yang bakal menimbulkan suara getaran. Nah, suara itu yang disebabkan oleh mengorok ya, ngorok itu. Nah, jadi ngorok ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, tidur terlentang, hidung tersumbat, faktor berat badan juga bisa, dan kecapean. Nah, Bu Guru ini mau cerita ya waktu masa-masa mudanya Bu Guru. Nah, waktu tanggal 5 sampai 6 November Bu Guru ini melaksanakan LDKS. Nah, waktu itu Bu Guru tuh susah banget buat tidur. Jadi Bu Guru tuh tidurnya akhir-akhir. Nah, di situ Bu Guru tuh ngedenger ada beberapa teman sekamar yang Bu Guru tuh yang tidurnya gini kayak gitu. Nah, terus Bu Guru tuh kayak mikir nih orang ngapain kok ngorok gitu. Kaja saya kan jarang tuh cewek ngorok. Akhirnya Bu Guru searching nih di Google. Nah, ternyata ngorok itu disebabkan oleh faktor kecapean juga bisa. Mungkin teman sekamarnya Bu Guru tuh lagi kecapean ya, habis aktivitas penuh lalu itu mengorok seperti itu. Bu Guru pernah ngorok apa? Katanya pernah sih, tapi aku nggak nyadar. Nah, seperti itu. Mungkin apakah ada yang ditanyain nih? Ani yang tanya nih. Oke, ada yang. Oke, silakan. Oke, ngorok itu kan tadi disebutkan bisa jadi karena berat badan gitu ya, badannya terlalu berat, terlalu gemuk lah gitu ya, terus ngorok itu. Kemudian apa sebenarnya? Ini ngorok itu aib atau bukan sih, Rek? Enggak ya, cuma mengganggu orang lain gitu ya. Nah, supaya tidak mengganggu, bagaimana caranya, Bu Guru nggih? Bagaimana caranya untuk menghindari ngorok itu? Oke, ini pertanyaan yang baik ya. Nah, jadi bagaimana kita menghindari ngorok? Oke, sebelumnya Bu Guru bilang ya, kalau ngorok itu adalah hal yang normal, bukan aib. Ngorok itu bisa dihindari dari pola hidup yang sehat atau pola makan yang sehat. Nah, kalau misalkan kegemukan itu tuh bakal ada lemak-lemak yang di sekitar leher kita. Ini yang menyebabkan tenggorokan kita tuh terhimpit salurannya seperti itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan ngorok. Dan sekarang tuh ada Bapak yang namanya tuh plester buat mulut. Jadi ketika kita tidur, itu mulutnya tuh kayak diplesterin gitu, dan itu menghindari ngorok, Pak. Nah, saya pernah lihat itu di TikTok seperti itu.
Apa ya? Kan kalau Bu. Oke, Bu, kan aku lihat di sosmed itu banyak artis-artis yang suaminya ngorok itu terus diterapi. Itu boleh atau enggak? Terus menurut Bu Guru itu gimana? Oke, sebenarnya tuh komodku tuh gak perlu ya, karena ngorok itu adalah hal yang wajar. Di setiap orang tuh pasti ngorok, meskipun di terapi kayak modal apapun, itu tetap bakal ngorok karena tuh ini efek alami dari tubuh kita. Seperti itu. Jadi kan waktu kita tidur, otot lidah dan tenggorokan kita tuh menjadi rileks, bukan tegang, dan rileks itu bakal menyebabkan penyempitan pada saluran tenggorokan seperti itu. Jadi kalau meskipun di terapi beberapa kali itu tidak ngefek karena ini adalah efek alami dalam tubuh kita seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oke, apakah ada Gimana cara ampuh untuk menghentikan atau mengurangi kebiasaan ngorok? Oke, cara menghentikan ya. Yang pertama, yang pertama itu adalah istirahat yang cukup, karena kan ngorok tadi kan itu kan disebabkan oleh kecapean. Nah itu mungkin teman-teman bisa istirahat yang cukup. Kalau misalkan kalian tuh ngantuk waktu jam pelajaran, kamu jangan tidur ya, karena itu juga bisa menyebabkan ngorok teman-teman waktu di jam pelajaran, karena itu kita dalam keadaan lelah. Nah cara biar kita tuh nggak lelah itu seperti apa? Yang pertama mengonsumsi vitamin, itu yang paling aku sering ya, aku mengonsumsi vitamin. Lalu minum susu. Susu ini nggak hanya dibuat oleh adik-adik bayi, susu ini ada kan kayak entrasol yang kok entrasol? Itu kan. Oh iya. Astagfirullah Bu Guru, ini maaf ya udah tua, wajar pikun seperti itu. Nah, intinya kayak itu. Ya kan ada susu yang dibuat orang lanjut usia seperti itu. Jadi bisa mengonsumsi susu dan olahraga yang cukup seperti itu. Dan kalau bisa tidur itu jangan terlentang terus, karena itu bisa membuat kita ngorok. Jadi tidur tuh lebih baik miring ke kanan. Kalau miring ke kiri itu ginjal itu bakal tertekan oleh tubuh kita, dan itu bisa menyebabkan nyeri nanti waktu kita bangun seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jadi sebenarnya rokok itu cuman sebenarnya ngorok itu cuman masalah suara atau bisa juga bahaya bagi kesehatan? Oke, setelah kemarin Bu Guru tuh kan membaca di buku ya. Karena Bu Guru tuh kan Bu Guru jadi anak yang rajin dan tidak sombong. Jadi membacanya tuh di buku. Nah, setelah Bu Guru teliti, ngorok itu gak berbahaya, karena itu cuma efek dari tubuh kita aja seperti itu. Tapi kalau misalkan ngoroknya itu sampai benar-benar keras, kok menurut Bu Guru tuh agak mengganggu ya. Jadi tuh mendingan kalau teman-teman punya kayak gitu, mending diplester aja mulutnya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin ini Bu Guru tutup lah ya sesi tanya jawabnya. Oh, ini pelajaran IPA Bapak. Oke, kurang lebihnya Bu Guru tuh mohon maaf, dan Bu Guru sangat apresiasi dengan anak-anak pagi hari ini karena ceria, banyak tanya. Oke, seperti itu. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terserah ya Pak, yang mana? Absen ya teman-teman. Oh, sesuai absen. Vio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bagaimana kabar Vio? Alhamdulillah, hari ini Ibu juga sehat walafiat. Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang apa, kalian tahu nggak? Vio, Bu Guru apa? Ini jadi hari ini kita tuh mau bahas tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, kita hari ini mau bahas tentang sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita.
Nah, pagi hari ini kalian udah mandi atau udah minum kan pastinya? Atau ada yang belum minum atau belum mandi, jangan-jangan. Nah, kalian percaya gak sih kalau air yang kita gunain ini itu gak bakal pernah habis? Kalian tahu nggak itu karena apa, anak-anak? Nah, ini tuh dikarenakan adanya siklus air atau daur air. Nah, daur air ini tuh ada berbagai tahap. Nah, yang pertama itu ada evaporasi atau penguapan. Nah, ini tuh air laut, sungai, dan danau itu menguap akibat panas matahari. Nah, yang kedua itu ada kondensasi. Nah, karena di atas itu kan udaranya lebih dingin, jadi butiran-butiran air tersebut membuat jadi awan. Nah, teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada presipitasi. Nah, kalau misalnya butiran-butiran tersebut atau awan tersebut sudah berat dan penuh, itu akan jatuh. Nah, jatuh ini bisa berupa hujan, salju, ataupun juga embun. Nah, tugas kita nih sebagai pelajar itu kita tuh harus menjaga lingkungan supaya siklus air ini tetap terjaga. Nah, kalau misalnya siklus air ini tercemar, itu tuh ada beberapa dampaknya nih teman-teman. Yang pertama itu airnya bisa jadi keruh, terus bisa juga kekeringan. Nah, mungkin dari penjelasan singkat kali ini ada yang mau bertanya? Kan dampaknya kekeringan kan. Nah, apa dampak kekeringan bagi manusia? Misalnya kalau airnya kering, terus bagi manusia itu dampaknya apa, Bu? Nah, kalau misalnya kekeringan, pastinya kita tuh bakal susah buat dapet air. Kita tuh kan bisa kan kekeringan. Nah, kekeringan ini kan mungkin airnya kan bakal kurang ya teman. Mungkin kita jadi susah buat mandi itu, jadi kita harus terbatas gitu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau air itu berlebihan kan banjir, kalau kekurangan itu kan kekeringan gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau air hujan itu, ini masih penasaran ya Bu ya, air hujan itu apakah boleh dikonsumsi, misalnya direbus, kita nadai banyu gitu kan dari air hujan itu, direbus terus diminum, itu apakah bisa dan apa dampaknya? Nah, oke. Mungkin kalau dari air hujan, mungkin itu gimana ya? Kan itu kotor ya Pak ya, melewati kayak debu yang ada di atas sana. Jadi mungkin lebih baik untuk tidak dilakukan seperti itu. Nah, lebih baiknya kita tuh tetap minum air seperti ya yang ada di galon itu yang udah matang loh Pak. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oke, Bu, kan ini ada di suatu daerah yang mengalami kekeringan. Nah, kekeringan itu disebabkan oleh faktor apa? Nah, kekeringan ini biasanya faktornya tuh gara-gara ya siklus airnya ini tuh terganggu. Nah, mungkin bisa saja dari penebangan hutan secara liar, itu juga bisa. Oke, mungkin segitu dulu dari penjelasan singkat hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah perbuatan ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru apa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya murid-murid pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya Ibu Kaila? Oke, kabar Ibu Guru pada pagi hari ini tuh sehat walafiat, alhamdulillahnya. Oke, jadi hari ini kita tuh membahas tentang sesuatu yang sangat dekat
dengan kita, yaitu najis. Nah, najis itu kan ada, hadas juga ada. Apa perbedaan najis dan hadas? Ada yang tahu? Oke. Ya, kalau najis itu cara membersihkannya itu dengan cara berwudu, ya gitu ya. Kalau hadas itu harus mandi besar. Bener Bu, gitu Bu? Kurang tepat sih Pak. Oke, kalau najis itu adalah sesuatu kotoran seperti bangkai hewan atau darah. Sedangkan hadas itu tuh sesuatu yang membuat kita berhalangan untuk ibadah Pak. Jadi misalnya haid ataupun yang lain-lainnya. Contohnya kayak berhubungan suami istri dan yang lain-lainnya. Oke, jadi najis ini tuh sesuatu yang harus dibersihkan oleh seluruh umat muslim dan harus mencucinya yang dikenakannya. Nah, najis juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang tahu 3 bagian itu apa aja? Oke, nggak tahu. Yang pertama itu ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, kalau najis ringan ini tuh contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum memakan makanan apapun selain air susu ibunya. Itu tuh najis, termasuk najis ringan. Sedangkan najis sedang itu tuh seperti bangkai termasuk tulang dan bulunya, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Ada yang tahu kenapa bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak termasuk? Kenapa? Ya boleh aja jawab aja Kak. Nih, Soalnya bisa dimakan. Oke, karena sebenarnya betul. Oke, kalau bangkai belalang itu tidak ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya sesuai dengan hadis. Nah, sedangkan kalau bangkai ikan itu tuh seluruh hewan yang ada di laut itu tuh harus dimakan atau boleh dimakan gitu. Makanya dikecualikan. Hah? Nggak boleh, bahaya, haram ya. Terus seperti darah, nanah itu najis. Terus di dalam najis ini tuh ada 2 macam. 2 macamnya itu adalah berwujud dan yang satunya tidak berwujud. Ada yang tahu apa yang dimaksud berwujud ini? Apa? Kotoran. Hampir mendekati. Nah, kalau yang berwujud ini tuh ada beraroma, berwarna, dan berasa. Sedangkan kalau tidak berwujud itu tidak beraroma, berwarna, dan tidak berasa. Hanya tinggal hukum syariatnya saja. Terus lanjut dengan najis besar. Nah, najis besar ini tuh contohnya jilatan anjing dan babi, karena memang itu haram ya. Terus cara menghilangkan najis. Nah, cara menghilangkan najis kecil yang pertama itu tinggal memercikkan air pada bagian yang najis. Nah, kalau najis sedang itu tuh tinggal membilas 1 kali, 3 kali lebih baik, sampai dengan syarat itu sampai semuanya hilang, warna, beraroma, dan rasa itu. Terus kalau najis besar itu tuh harus membasuh selama 7 kali. Tapi salah satunya itu dengan campuran tanah suci. Seperti itu. Urutannya bebas, misalnya 6 kali bukan 6 kali sih, 1, 2 itu pakai air suci doang, dan 3 itu pakai ditampur tanah suci, dan sisanya itu pakai air suci gitu. Oke, kita masuk sesi pertanyaan ya. Ada yang bertanya? Oke. Ibu, kan ini waktu saya jalan-jalan sama mami papi. Nah, itu saya menemukan nih kan saya jalan-jalan nih ke toko sepatu buat pilih-pilih. Itu saya menemukan ada sepatu yang berlabel merah dan ternyata tuh tulisannya ini mengandung kulit babi. Nah, itu jika kita pakai najis atau enggak? Nah, jika kita pakai itu najis ya, karena babi itu termasuk najis. Oke, pertanyaan bagusnya, karena itu tuh segala sesuatu yang mengandung babi itu haram atau najis. Jadi seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Sama mami papinya lagi. Oke. Kalau misal ya kita tuh megang anjing tapi kita tuh megang cuman bulunya aja, itu termasuk najis atau enggak? Dan kalau misal termasuk najis itu termasuk najis yang berat, sedang, atau yang kecil? Nah, kalau itu tuh bisa jadi kalau emang anjingnya kotor atau habis dijilat-jilat tubuhnya itu termasuk najis ya, najis besar atau najis berat ya. Tapi kalau emang anjingnya itu baru-baru banget
dibersihin baru banget dimandiin itu nggak termasuk najis. Jadi sesuai dengan kotor enggaknya. Kan kalau kotor itu kan biasanya dijilat-jilat kan tubuhnya. Nah itu termasuk najis. Tapi kalau emang baru banget dibersihin terus langsung megang itu nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau bertanya? Waduh banyak banget. Oke, tanah suci itu kayak gimana? Oh, tanah suci. Ya, tanah yang ada di depan rumah kalian tapi tidak ada kotoran hewan. Misalnya kotoran hewan dari kucing, anjing ataupun yang lain-lainnya. Misalkan kayak debu doang gitu loh. Jadi tanah suci yang ada di depan kalian itu tidak ada kotoran hewan atau air kencing apapun itu. Seperti itu. Oke, apa? Bukan, aku sering ngeliat tikus. Nah, tikus itu najis atau enggak sih kalau kita pegang? Tikus yang hitam itu. Tikus yang hitam. Aduh. Oh, tikus got. Nah, kalau tikus got itu termasuk najis ya, karena kotor. Najis tuh kayak kotoran gitu loh. Jadi apapun yang segala hal yang kotor itu tuh najis. Jadi bisa dilihat misalnya tikus got itu tuh najis, kecoa itu najis, seperti itu ya. Ya itu najis, itu termasuk najis. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi sesi pelajaran Ibu Guru ini tutup ya. Ibu mengucapkan terima kasih yang sudah bertanya dan semoga kalian paham apa yang Ibu Guru ucapkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Terima kasih. Ini guru apa ini? Bahasa Inggris. Oke, foto-foto. Udah ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya murid-murid pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya Ibu sehat? Oke, kabar Ibu sehat-sehat. Terus, oke, sekarang udah pada tahu nggak? Ibu mau ngajarin kalian tentang apa materinya? Oke, betul banget kata Intan. Jadi Ibu sekarang akan belajarin kalian tentang verb, object, dan udah itu aja. Oke. Nah, di sini udah pada tahu belum? Verb, object sama subject itu apa? Oke, belum pada tahu ya. Oke, di sini Ibu bakal jelasin. Nah, subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan tindakan dalam kalimat seperti Jennifer berjalan ke toko. Nah, subjeknya adalah Jennifer. Kenapa? Karena Jennifer sedang melakukan tindakan berjalan ke toko. Seperti itu. Nah, kalau objek itu adalah kata kerja atau seperti berjalan. Nah, Jennifer berjalan ke toko yaitu objeknya verbnya adalah berjalan karena itu adalah kata kerja berjalan. Nah, kalau objek adalah suatu benda yang dijadikan tindakan atau aksi oleh subjek. Nah, seperti Ayah sedang memperbaiki mobil. Nah, subjeknya adalah mobil karena mobil itu menjadi suatu tindakan yang yaitu diperbaiki. Nah, oke. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak kalimat yang seperti objek, subjek, verb? Apakah ada yang bisa memberi contoh kan? Ada yang bisa nggak?
Oke, Vio bisa? Oke. Oke. Ini katanya bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya belum keluar ya tadi ya. Oh. Oke, gini. Tanah dicangkul oleh bapak dan ibu. Nah, tanah dicangkul oleh ayah dan ibu. Itu subjek yang mana, objeknya mana? Tanah dicangkul oleh bapak dan ibu. Oke, tanah dicangkul oleh bapak dan ibu. Oke, subjeknya adalah tanah. Nah, kalau verbnya adalah dicangkul. Nah, kalau objeknya adalah ibu dan ayah. Iya kan? Oke, ada yang bisa beri contoh lagi kalimatnya? Oke, Vio apa? Kayla is reading a novel in her bedroom. Kayla is reading a novel in her bedroom. Okay, Kayla is reading a novel in her bedroom. Okay, Kayla itu subjeknya. Kalau apa tadi? Reading itu adalah verbnya. Nah, kalau in a room, in her bedroom adalah subjeknya. Oke, sekarang kita apa? Oh, novel itu subjeknya. Objeknya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa? Perbedaan objek dan subjek itu apa? Oke. Perbedaan objek dan subjek adalah kalau objek itu seperti benda yang ditindaki oleh subjek. Nah, kalau subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan tindakan dalam kalimat. Oke, sudah terjawab? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apa Intan? Mau tanya? Oh, oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akhiri untuk pelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nia Kak. Nia kan Kak. Siapa? Kata Nia. Iya, kata Nia. Vio. Kata Nia. Kamu di mana? Sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Bagaimana kabar dunia? Oke, kabar ibu baik banget. Oke, di sini kita bakal belajar atau mengasah kembali pelajaran PAI. Oke, di sini kita bakal mengasah kembali karena kan minggu depan atau enggak tanggal 24 ini kita bakal ada SAS, sumatif akhir semester. Nah, di sini siapa yang udah hafal sifat-sifat Allah dan maknanya? Ya. Kalau enggak, sifat-sifatnya doang. Ya, sifat wajib. Siapa yang hafal? Oke, siapa dulu ini? Sweet. Sweet dulu. Siapa? Kayla. Oke. Ini sifat wajibnya kan? Ya. Atau asmaul husnanya? Sifat wajib. Oke, kayak wujud gitu ya.
Nah, ini semuanya. Terserah mau semuanya tahu. Oke, ini sama artinya enggak? Sama artinya. Wujud ada kidam dahulu baqa kekal mukhalafatul hawadisi berbeda dengan alam qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri wadaniyah mahasa kudrat berkuasa iradat berkehendak itu aja. Oke. Ya gak apa-apa gak pakai arti, yang penting udah paham. Oke, sekarang Intan. Ada, setahu aku tuh ada kudarat, irodat, terus lil apa ya? Lil apa? Oh ya, mukhalafatul lil hawadasi. Lil hawadisi sama irodat, kudarat sama ilmu gak sih kalau nggak salah? Oke. Udah. Sekarang aku bakal ngasih tahu ilmu apa sifat-sifat dan maknanya. Oke, yang pertama. Yang pertama itu ada kidam. Kidam yang berarti dahulu. Terus bako yang berarti kekal. Mukhalafatul hawadis yang berarti berbeda dengannya makhluk. Terus qiyamuhu binafsihi itu yang berarti esa atau tunggal. Kalau kurodat, kurodat. Siapa yang di sini tahu arti kurodat? Nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi arti kurodat ini adalah kurodat. Kurodat itu artinya maha berkehendak. Kalau ilmu itu tadi benar yang dikata sama Kaila. Nah, ilmu itu maha mengetahui. Terus kalau hayat ini hidup. Kalau basyar ini itu maha berbicara. Iya kayaknya ya. Basyar ini maha berbicara, kalau maha melihat, dan mu'aliman ini maha berkehendak. Oke, kalau dari sampai aliman ini siapa yang udah hafal? Sampai dari sifat-sifat Allah ini siapa yang hafal? Udah tadi sama Kaila ya. Kalau gitu kita ganti aja. Nah, sholat 5 waktu. Siapa yang di sini udah sholat subuh? Oke, semua udah ya. Mungkin kalau enggak karena halangan. Di sini kalau sholat subuh itu biasanya sholat di masjid atau di rumah. Di sini yang sholat di masjid siapa? Kata ya. Kalau sholat di rumah mungkin bareng sama orang tua. Gak ada yang bareng orang tua ya. Berarti sendiri-sendiri ini kebanyakan. Oke, di sini siapa yang biasanya sholat gerhana? Nggak ada sholat yang gerhana ya. Kalau biasanya ini apa ya? Sholat Idul Fitrinya. Nah, ini nyambung ke Idul Fitri, ke puasa ya, pokoknya kita nyambungnya ke PAI. Kalau biasanya Idul Fitri ini kalian kalau sama keluarga ngapain? Kalau sama keluarga waktu Idul Fitri itu ngapain biasanya? Sholat Idnya di mana? Di lapangan? Oh, berarti dekat rumah ya kalau masjid itu. Oke. Apa lagi ya? Kayaknya udah. Pertanyaannya udah. Apa sih kata? Oke, karena mungkin ini terbatas ya waktunya Ibu Guru, sama berganti sama pelajaran lainnya juga. Jadi pertanyaan udah. Oke, jadi kalau gitu akhirnya aku, Ibu Guru, mengakhiri pelajaran PAI ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa ini? Nurin tak? Kamu dulu, belum siap. Nurin ini tuh terakhir. Aku sih tak apa-apa tadi. Harus Nurin duluan. Tapi kan sesuai absen Nurin. Gak apa-apa. Selesai ini aja. Aku juga tadi udah masuk. Oke, aku gak pernah sih. Papa bisa bawa kertas. Ya bawa kertas juga gak apa-apa deh. Kertasnya kalau depan ini. Oke, dari sini. Belakangnya. Sabar. Pendek banget. Oke. Ayo Nurin. Oke. Ayo Hani. Kakakku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, Ibu sekarang sehat-sehat. Kali ini Ibu mau menjelaskan tentang bahasa Inggris. Miss Ani. Lanjut. Coba. Jangan ketawa dulu Ibu. Ceritanya buku pelajaran. Lucu banget. Ini Nomi kan? Kan. Lucu banget. Oh iya. Makanya. Gak boleh. Akan beli. Lihat boleh. Ani udah belum siap? Kalau belum, Intan dulu. Masih belum siap, lupa. Oh iya sih. Ayo kamu. Sini mana Ani? Mic-nya kasih ke Intan dulu. Ntar lagi kamu pakai pada menggatal semua. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini Ibu mau menjelaskan tentang masa. Jadi habis ini kan kita kan mau ini ya, mau ujian. Jadi Ibu mau mengulang-ulang materinya terlebih dahulu. Sebelumnya udah ada yang tahu belum masa itu apa? Ya, masa jenis. Oke. Oke, jadi langsung aja dipraktekkan ya. Itu spidolnya mana? Wait. Ini langsung ke soal, boleh nggak? Penjelasan dulu lah. Kalau kita nggak soal penjelasan kita nggak dapat penjelasan. Oke, jadi masa itu sumpah Kak sih. Masa bentar. Kamu sumpah Kak. Ini kalau caranya itu Kak apa? kamu MPK kan? Bukan enggak, IPA. Aduh. Jadi masa itu
Jadi massa itu adalah perbandingan hasil dari antara massa benda atau bobotnya dengan volume benda. Jadi keterangannya itu ada P sama dengan M banding V. Kayak gini ya. Nah, jadi perbandingannya dengan ini, tapi keterangannya tuh kayak P massa jenis atau kilogram meter kuadrat 9 cm kuadrat. Terus kalau misal yang M itu ada massa benda, yaitu kilogram atau gram. Kalau misal yang V volume benda atau meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Jadi udah ada yang paham belum? Ada yang udah paham belum? Kalau misal belum ada yang paham, siapa yang belum ada yang paham? Udah paham? Oke, sudah. Terus aku mau kasih contoh soal, boleh nggak? Mau nggak? Boleh. Nanti ada yang maju ya. Oke. Oh ya. Sebuah ya. Oh ya, oke. Oke, ini satu pertanyaan aja, nggak apa-apa. Siapa yang mau maju? Nanti ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Ada pokoknya.
Ya. Ada caranya, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Maju aja nggak apa-apa. Mungkin Kanuha atau Kashanum atau Kaila. Ya udah, boleh. Dibagi. Langsung bawahnya aja jawabannya. Jawabannya langsung di bawahnya aja gitu, sama dengan berapa gram berapa sama sentimeter berapa. Boleh. Tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi. Berapa? Hah? Ya, oke. Ya, ini coret, nolnya coret juga bisa dibagi. Berapa? Bisa, 6 bagi 3 tuh bisa. 6 bagi 3 itu berapa, guys? 2. Berarti jawabannya 2 gram atau sentimeter kuadrat. Kubik kuadrat. Iya, benar. Oke ya guys, sekian dari Bu Guru. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebisanya aja ya. Bisa foto ya Allah. Videonya mana? Videonya mana? Videonya mana? Yang pakai kan yang itu. Videonya itu. Gak ada spidolnya. Dalam itu ya, spidol. Spidol itu. Ini saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya Ibu Nuni? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Kali ini Ibu mau menjelaskan tentang simple present tense. Jadi simple present tense itu ada 3 macam, yang menjelaskan, bertanya dan apa tadi? Menjelaskan, bertanya dan apalah? Jelaskan. Aku jadi bapak enggak? Bapak itu sih gimana? Apa sih? Kau sama saluran alis. Kenapa? Cuma lihat kembali sini. Iya emang pakai. Ya ada 2. Menjelaskan dan bertanya. Jadi simple present tense untuk menjelaskan itu adalah subjek plus verb plus objek.
doa bimbul aja. Kayak bawain doa bimbul dalam kakak balik sama kakak baliknya tak bawain dari kayaknya. Apa ya? Dikasih apa ya? Ibu tuh pilihnya tuh dikasih pilihan. Ibu tuh ya katanya pengen apa? Pengen open listrik. Open listrik. Punya listrik. Oh, kira open. Lalu juga open the door. Siapa? Tuh kan si cuci open listrik blender dan sebagainya. Itu loh set pisau. Apa? Apa sih? Dompet bagus. Ini nggak sih? Ini kan ini apa apa? Apa? Ini set pisau. Ada ini tuh pilih keren ya. Apa udah level ya? Ini tapi jangan bener-bener. Ya ini kan bapak udah Oke, ayo kita ke atas. Dia tinggal lagi. Ini mau keren bagus ya Pak? Jarang keren. Aku apa ini? Jadi itu simple present tense. Mau dijelasin apa enggak? Kamu mau menjelaskan simple present tense? Enggak. Ya udah, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diterangkan sama Kak Shanum. Iya, ngajak bapakku aja deh, insya Allah bapakku kerja. Kerja juga dulu. Nggak boleh ketawa. Yes, press. Itu mikrofonnya matiin. Mati itu gimana? Iya, salah. Aku belakangnya itu. Ayo tahan dulu. Ya apa ya? Wontongen. Mic-nya matiin dong. Iya. Itu dipakai IPM kan? Kalau dipakai IPM suruh anak. Aduh, kesandung. Oh iya, belum ngasih. Coba dulu. Aku nggak mau berusaha sih. Nggak bisa Pak. Dimatiin aja nggak sih? Mana matiinnya? Ini mana?